Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Pujilah Tuhan, Allah Sang Pencipta alam semesta. Agunglah nama Tuhan sebab besar kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, Seluruh marga satwa di gunung dan di lembah. Seluruh insan pun turut serta memuliakan kebesaran namanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sebab atas perintahnya
Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap. Padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus sudah sepantasnya spirit ini mewarnai seluruh gereja di Indonesia, terutama gereja Kristen Indonesia dengan segala pergumulannya yang tak terpisahkan dari bumi Nusantara ini. Spirit itu mestinya ada dan tampak dalam setiap peran yang kita jalani di negara ini. Dan melalui tema menjadi jembatan bagi bangsaku, kita hendak diajak untuk memberikan pengaruh yang dijiwai oleh Injil Kristus dan mengaktualisasikannya dalam peran kehidupan di tengah keseharian. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah di tengah keseharian yang dijalani, kita telah memberikan pengaruh yang baik dan benar kepada sesama? Apakah kita sungguh-sungguh berperan menghadirkan cinta kasih kepada orang lain yang dijiwai oleh spirit kasih Kristus? Mari kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, dalam doa kami masing-masing, Engkau mendengar seruan pengakuan kami atas dosa dan kesalahan kami, yang kadang gagal menyatakan kasih kepada sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni jika kami menorehkan luka pada hati sesama kami. Ampunilah saat kami lebih memilih ego dalam diri yang menjadi pandu dalam berperilaku. Kami merindukan kasih-Mu memenuhi seluruh diri kami.
Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Dan bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu memohon pertolongan ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar firman Tuhan, dapat menghayati dengan sungguh-sungguh dalam hati kami, dan lebih daripada itu kami dimungkinkan diberi keberanian untuk mengerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah para hamba yang akan baca Alkitab, yang melantunkan mazmur, yang memberitakan firman Tuhan menjadi Allah dalam tangan Tuhan, supaya melalui mereka Engkau sendiri ya Allah yang menyapa setiap kami. Mari berfirmanlah Tuhan, kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 56 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalan-Mu dikenal ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatan-Mu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia MPHPG pada Selasa 15 Agustus 2023 mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan tekanan yang dialami oleh putri dari Elia Nushia karena menolak penggunaan jilbab di sekolah. Saudara, ini adalah salah satu contoh kecil dari tindakan diskriminatif atau perlakuan tak adil yang masih terjadi sampai saat ini di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Setelah 78 tahun kita merdeka, kita masih melihat atau mungkin mengalami tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil. Bukan dari negara penjajah atau dari orang-orang asing, melainkan dari saudara-saudara kita sebangsa sendiri. Dan yang biasa mengalami tindakan diskriminatif atau perlakuan tak adil adalah kaum minoritas dalam jumlah di tempat tertentu. Dan terjadi karena atau disebabkan oleh perbedaan identitas, entah agama, entah suku, warna kulit, atau yang lain-lainnya. Saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan sebagai warga bangsa yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah terjadinya atau masih terjadinya
tindakan-tindakan diskriminatif ini. Mari lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui bacaan kita pada hari ini. Melalui bacaan yang pertama dari kitab Yesaya, Tuhan memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Dalam Yesaya 56 ayat 1 dicatat demikian. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Orang-orang Israel pada waktu itu juga mengalami perlakuan tidak adil sebagai bangsa buangan. Dalam keadaan seperti itu mereka diminta untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Bukan hanya bagi diri mereka sendiri. Melainkan bagi siapapun yang mengalami perlakuan tidak adil. Saudara-saudara, ini penting. Ini sangat penting untuk kita ingat, untuk kita renungkan. Secara khusus ketika mengalami tindakan diskriminatif atau ketika mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam keadaan seperti ini kita mudah jatuh pada sikap mengasihani diri. Atau menyalahkan orang lain yang mungkin memang salah. Dampaknya kita tidak melakukan apa-apa atas tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil itu. Baik yang terjadi atas diri kita maupun yang terjadi bagi sesama kita di sekitar kita. Hari ini firman Tuhan memerintahkan kita, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan. Ini bagian dari peran kita di negeri kita yang kita cintai, Indonesia. Bacaan ketiga menyatakan secara lebih jelas lagi agar tidak mengasihani diri atau cengeng ketika kita mengalami perlakuan tidak adil atau tindakan diskriminatif. Saudara-saudara, dalam Matius ini atau kisah dalam Matius ini pertama-tama hendak menggambarkan iman yang teguh dari seorang perempuan Kanaan meskipun mengalami tantangan yang hebat di dalam prosesnya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun narasi ini pada saat ini narasi keteguhan iman perempuan Kanaan ini kali ini kita baca, kita lihat, kita refleksikan dalam kaitan dengan sikap elegan perempuan Kanaan ini ketika mengalami tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil. Saudara-saudara, perempuan Kanaan ini memohon pertolongan Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Saya kutipkan perkataan dari perempuan Kanaan ini dalam ayat 22b dari Matius 15 begini. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Matius 15 ayat 23. Perempuan Kanaan ini dicuekin dengan alasan yang belum jelas. Perlakuan yang tampak tidak adil mulai dialami atau dirasakan oleh perempuan Kanaan ini dari para murid. Dalam Matius 15 ayat 24 dicatat demikian. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara-saudara, barangkali ada yang bertanya atau Anda mungkin bertanya, di mana perlakuan tidak adilnya atau di mana perlakuan diskriminatifnya? Jawabnya di sini, yaitu Yesus telah dikenal sebagai sosok yang dengan tangan terbuka menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadanya. Kalau kita baca bagian sebelumnya, ada orang sakit yang bukan orang Yahudi juga disembuhkan oleh Yesus. Fakta itu. Dan para murid-murid itu tentu menjadi saksi utama dari karya penyembuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Tetapi ketika perempuan Samaria ini, ketika perempuan Kanaan ini meminta pertolongan, mereka malah meminta Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Ini jelas diskriminatif. Ini jelas perlakuan yang tidak adil. Ini semakin jelas dari pernyataan Tuhan Yesus bagaimana dicatat di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Saya kutipkan untuk kita. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mesti mendengarkan pernyataan yang mengatakan you bukan Israel, kita berbeda, ada perbedaan suku, ada perbedaan kepercayaan. Namun perempuan Kanaan ini tidak tersinggung. Dia tidak marah. Ia tidak mengasihani dirinya. Mungkin dia menyadari bahwa perasaan tersinggung, perasaan marah, perasaan mengasihani diri ketika mendapat perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil tidak akan mengubah apa-apa. Ini hanya akan menambah galau, dan kalau sudah galau ini akan melemahkan semangat dalam perjuangan mendapatkan keadilan. Perempuan Kanaan ini meneruskan perjuangannya. Dalam Matius 15 ayat 25 dicatat begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, sikap perempuan Kanaan ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti berjuang sampai tujuan kita tercapai. Tidak berhenti berjuang sampai tujuan kita tercapai. Tujuan perempuan Kanaan ini adalah mendapatkan keadilan bagi anak perempuannya, yaitu berupa kesembuhan dari atau pembebasan dari kerasukan setan. Maka ketika kita sedang memperjuangkan keadilan, melawan tindakan diskriminatif, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti meskipun dalam memperjuangkan itu kita mungkin kembali mengalami tindakan diskriminatif. Kita mungkin kembali mengalami perlakuan tidak adil. Jangan berhenti. Teguhkanlah hati untuk berjuang. Sebab berjuang untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif adalah sumbangsi besar dan sumbangsi yang masih diperlukan negeri kita tercinta Indonesia. Kembali pada perempuan Kanaan. Tantangan dalam memperjuangkan keadilan bagi putrinya berupa kesembuhan, ternyata belum surut. Ia memperjuangkan itu dari seorang Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang lain, siapapun yang datang kepadanya. Tantangan itu belum juga surut. Tantangan bahkan semakin keras. Yesus merespons perjuangannya dengan semakin tajam. Dalam Matius 15 ayat 26-27 dicatat begini. Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Yang memang biasa dikatakan oleh masyarakat Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus sedang memperlihatkan bagaimana orang Yahudi biasanya mendiskriminasikan bangsa lain, termasuk orang-orang Kanaan. Yesus sedang mewakili bangsa Yahudi untuk mengatakan kepada perempuan Kanaan ini, "Engkau bukan siapa-siapa. Engkau tidak pantas untuk mendapatkan keadilan dari Tuhan. Engkau tidak berhak menerima penyembuhan bagi putrimu." Tapi kembali perempuan Kanaan ini memperlihatkan sikap yang elegan. Kali ini dengan penguasaan diri yang sangat tinggi. Penguasaan diri yang sangat tinggi.
Dia tidak membiarkan kata-kata yang nampak menghina itu menghentikan perjuangannya. Enggak. Dia merespons begini. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Dan hasilnya? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perjuangan keadilan bagi putrinya berhasil. Perlakuan diskriminatif para murid kepada dia yang mengatakan kamu tidak berhak karena kamu bukan orang Yahudi. Sekarang ia berhasil menjebol tindakan diskriminatif itu. Saudara-saudara, tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil memang masih terjadi di negeri kita sampai di hari ulang tahun ke-78 negeri kita tercinta Indonesia. Ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk pesimis, apalagi tidak peduli. Mari mengambil bagian dalam upaya memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil entah kepada siapapun, entah dimanapun. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari mulai dengan tidak berlaku diskriminatif terhadap siapapun. Mulai dengan langkah sederhana, misalnya mulailah dengan tidak lagi memakai istilah-istilah yang berbau diskriminatif seperti pribumi non-pribumi, Kristen non-Kristen, Hoana, kafir, dan lain-lain. Berhenti menggunakan istilah-istilah yang di dalamnya terkandung unsur penghinaan, terkandung diskriminasi. Berhenti. Mulai sebutlah atau panggillah sesama dalam cara seperti ia atau seperti mereka memanggil dirinya. Kalau Anda beragama lain, memanggil saya agama, jangan bilang non ini, tapi saya agama Kristen. Kalau Anda seorang Kristen, memanggil agama lain, dia bilang, oh itu non Kristen, bukan non Kristen, itu agama Buddha, agama Islam, bukan non Kristen, seolah-olah dia tidak punya nama. Panggillah mereka, panggillah namanya dalam cara sebagaimana ia atau mereka menyebut nama mereka. Terlibat dalam hal yang lain bisa kita kerjakan adalah terlibat di dalam upaya mendukung petisi-petisi untuk menghapus undang-undang atau peraturan-peraturan daerah yang di dalamnya termuat pemaksaan identitas tertentu kepada sama orang yang lain. Seperti yang tadi saya katakan di awal khotbah, pemaksaan siswa beragama Kristen untuk memakai jilbab. Itu diskriminatif. Ketika ada petisi-petisi seperti ini, mari ikut berjuang, mari ikut serta mendukungnya supaya sampai kepada presiden dan supaya oleh itu dapat memerintahkan Mendagri untuk mencabut, menghapus semua perda-perda yang di dalamnya mengandung unsur-unsur diskriminasi yang memaksakan pemakaian identitas tertentu kepada orang yang punya identitas yang lain. Saudara-saudara, usaha atau peran ini memang tampak sederhana. Hanya mengubah penyebutan panggilan ya dari non-Kristen menjadi menyebut yang sebenarnya. Kayaknya sederhana. Atau hanya mendukung petisi-petisi. Nggak bekerja sendiri, cuman kita klik oke. Tampak sederhana. Namun bila ini kita lakukan secara konsisten, hasilnya akan besar. Hasilnya akan besar. Maka selamat berperan bagi negeri secara khusus dalam memperjuangkan penghapusan tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil kepada siapapun dimanapun. Mulai dengan berlaku tidak diskriminatif, mulai dengan berlaku adil kepada siapapun, sebutlah nama-nama mereka dengan nama yang sebagaimana mereka menyebut diri mereka. Selamat berperan bagi negeri dalam penghapusan tindakan
diskriminatif, dan percayalah Tuhan pasti menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk tanah air yang Engkau berikan kepada kami, bangsa Indonesia, di mana beberapa hari yang lalu kami merayakan 78 tahun kemerdekaannya. Kami bersyukur untuk segala sumber daya, untuk tanah yang subur, untuk keberagaman yang Engkau berikan bagi bangsa kami. Dan kiranya Engkau yang terus menyertai dengan segala kekayaan dan keberagaman yang kami miliki. Kami sebagai bangsa dapat terus bersama-sama melaju, mewujudkan mimpi Indonesia yang lebih maju. Dan kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki identitas sebagai garam dunia dan terang dunia, kiranya identitas ini pun dapat membuat kami memiliki nyali untuk menjadi jembatan kasih, menyebarkan kasih dan damai Kristus bagi bangsa ini. Kiranya dengan segala status
dengan segala kondisi, dengan segala pergumulan yang sering kami hadapi sebagai gereja di tengah bangsa Indonesia, di tengah berbagai persoalan bangsa. Nyala api kami sebagai gereja tidak mati, tapi kami justru mau terus berkarya dan bergerak bagi bangsa ini, apapun kondisi yang kami alami. Karena kami mengimani bangsa ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu berkati terus ya Tuhan pelayanan-pelayanan gereja untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada gerakan-gerakan kebangsaan. Ada gerakan-gerakan lain yang juga hadir dalam rupa gerakan kemanusiaan, ataupun badan-badan misi yang juga hadir dalam rupa badan pendidikan, badan pelayanan kesehatan, dan berbagai badan pelayanan lainnya. Kiranya Tuhan menggunakan badan-badan ini sebagai jembatan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap anggota jemaat dimanapun mereka yang menghadirkan dirinya sebagai pemimpin di dalam lingkungan rumah, rukun tangga, rukun warga. Mereka yang hadir sebagai pejabat baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kiranya mereka tetap memiliki rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin rakyat, pemimpin masyarakat dimanapun mereka berada. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk berbagai program besar bangsa kami, negara kami, khususnya dalam 1 tahun ke depan. Rencana pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Tuhan yang menyertai segala proses yang ada. Dan biarlah pemilihan umum ini dapat menjadi pesta rakyat, di mana rakyat merayakan demokrasi dan juga merayakan karena banyak orang yang mau memimpin masyarakat dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Juga rencana negara kami untuk memindahkan ibu kota negara yang rencananya akan diselenggarakan dalam 1 tahun ke depan. Kiranya proses pembangunan IKN di Kalimantan juga menghasilkan sebuah karya yang semakin luar biasa untuk kemajuan bangsa dan juga khususnya untuk kemajuan daerah Kalimantan. Kiranya pembangunan ini tidak menyingkirkan berbagai masyarakat adat yang ada di Kalimantan ataupun sumber-sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan, tapi justru dapat menjadi saluran bagi sumber daya kekayaan di tempat sana, menjadi berkat bagi negara Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil menyanyikan Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur, mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengirimkannya ke rekening gereja masing-masing. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung kakanti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan rahmat yang besar, Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada saat ini, kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Allah. Tolonglah kami untuk dapat menjadi jembatan bagi bangsa Indonesia dalam segala peran kehidupan yang kami jalani, dengan memberikan pengaruh yang baik dan benar seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, dengan memberikan pengaruh yang dijiwai oleh Spirit Kristus, marilah kita menjadi jembatan bagi Indonesia. Jadilah berkat bagi sesama dan terang bagi negeri. Teruslah bergandeng tangan di dalam kepelbagaian, menjaga tanah air yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Indonesia, tanah air kita, di negeri
Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini kita sambut berkat penyertaan Tuhan yang mengutus kita untuk menjadi jembatan kasih-Nya bagi Indonesia. Wajahnya dan memberi
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.